Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muqtarumin, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, khususnya tamu kita dari Palestina, Syekh Hamzah Abdul Aziz, yang saya hormati, juga dari tim Yatim Mandiri Mas Burhan dan Mas Dadang, serta kaum muslimin dan muslimat warga Puri Permata, jamaah Masjid Syafiul Ummah, jamaah buka puasa bersama rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang amat sangat baik ini kita bisa bersama untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka buka puasa bersama, sekaligus juga kita akan penyerahan donasi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kedua kalinya salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bersama-sama kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap hadirin rahimakumullah, sudah cukup lama digagas kita memberikan donasi ini kepada saudara kita yang ada di Palestina, karena kalau mereka adalah saudara kita, ibaratnya saudara seiman, walaupun hidung mereka lebih mancung seperti Ustadz Hamzah ini, walaupun kulitnya lebih putih, tetapi sebenarnya mereka saudara kita, hanya beda ayah dan beda ibu, beda bangsa dan beda negara, tapi satu agama, satu iman. Semua beriman kepada Allah dan semua mencintai Rasulullah SAW. Jadi kelak kita di surga bersama mereka. Insya Allah bidadari nanti sebagian berwajah Jawa, sebagian berwajah Palestina atau Arab seperti itu ya. Tinggal pilih nanti, Mbah Mun pilih yang mana nanti ya. Tapi nomor satu tentu adalah istrinya ya. Itu selirnya nanti ya Bu ya. Jadi jangan cemburu kalau selirnya seperti bidadari Palestina ini nanti. Katanya di sana tidak ada cemburu. Intermezzo okay? Biar tidak terlalu tegang. Kalau kita saksikan di media massa atau di televisi atau di YouTube ya, betapa penderitaan bangsa kita di Palestina, di Gaza, di Rafah dan sebagainya itu sungguh sangat memilukan. Setiap kita melihat TikTok ataupun Reel atau YouTube, hati kita terasa teriris sembilu kita. Hati kita seperti terkoyak karena saudara kita sedang dibinasakan di sana. Tidak hanya disiksa tapi dibinasakan. Dalam bahasanya adalah genosida. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya berdoa, karena tempat itu amatlah sangat jauh dari kita. Padahal perjuangan tidak hanya perlu doa, tapi juga harus dukungan secara material, dukungan secara fisik. Ikut berjuang mengangkat senjata tentu tidak mungkin kita ke sana. Maka donasi itu yang bisa kita lakukan walaupun tidak banyak. Mungkin perlu disampaikan kepada Syekh, Mas Burhan dan Mas Dadang ya. Masyarakat Indonesia itu sangat mencintai Palestina. Sejak Indonesia merdeka pada zaman Bung Karno sampai zaman Jokowi, Indonesia selalu mendukung Palestina dalam setiap perjuangan. Bahkan kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu karena perjuangan Palestina yang tidak selesai sampai saat ini dan seterusnya. Di Tulungagung ini, kota kecil ini, sebenarnya sudah banyak sekali kita melakukan aksi mendukung Palestina, dan yang dilakukan di Masjid Syafiul Ummah itu adalah salah satunya saja. Semoga donasi-donasi tersebut betul-betul sampai di sana dan meringankan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, terutama saat ini yang sedang digempur habis-habisan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini yang pertama adalah pembukaan,
Kemudian yang kedua nanti sambutan Ketua Takmir Masjid Syafiul Ummah, ya. Dan yang ketiga nanti penyerahan donasi sekaligus dilanjutkan dengan mauidhah hasanah dari Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina. Marilah kita bukain acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga majelis ini barokah dan mendapatkan ridho dari Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Syafiul Ummah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Katimun, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Syekh Hamzah Abdul Aziz beserta rombongan. Yang kami hormati para alim, bapak-bapak ustadz, Bapak Kiai dan sesepuh dan para tokoh masyarakat. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Yayasan Yatim Mandiri yang berada di Tulungagung. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Syafiul Ummah. Yang sangat kami cintai adik-adik para remaja Masjid Syafiul Ummah sebagai penerus perjuangan para pendahulunya yang sangat kami cintai. Pada kesempatan yang sangat spesial ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir pada acara kajian buka bersama Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat datang kepada Syekh Hamzah Abdul Aziz berkenan hadir di masjid kita ini yang keberadaannya sangat sederhana dan fasilitas juga sangat terbatas karena berdiri di tengah-tengah lahan yang serba triple SSS, sangat sederhana, sangat sempit sekali. Jadi berdiri tengah-tengah lokasi yang sangat sempit sekali. Jadi terbatas banget, parkir aja di bahu jalan. Nah, saking sederhananya. Dalam kesempatan ini juga kami segenap pengurus masjid, para jamaah serta warga Buri Permata sangat mengharapkan
pencerahan dari Syekh dengan harapan bisa menambah cakrawala keislaman terhadap warga Puri Permata dan sekitarnya. Para hadirin yang berbahagia, selain yang telah kami sampaikan di atas, kita semua tahu melalui media cetak atau elektronik bahwa keberadaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina akibat kekejaman Zionis Israel dan sekutunya saat ini mengalami krisis kemanusiaan yang sangat serius. Bahkan bantuan kemanusiaan dari negara lain pun akan masuk ke warga Palestina sangatlah sulit. Maka dari itu warga muslim Indonesia, khususnya para jamaah Masjid Sabil Ummah dan warga Puri Permata khususnya, senantiasa berdoa semoga Allah segera memberikan kemerdekaan terhadap warga Palestina dari cengkraman Zionis Israel dan sekutunya. Para hadirin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah beberapa hari yang lalu bapak-bapak dari Yayasan Yatim Mandiri bersilaturahmi ke masjid kita dan mengajukan proposal tentang Safari Ramadan ya bersama Syekh Hamzah Abdul Aziz dari Palestina, dan setelah dipertimbangkan akhirnya takmir dan bekerja sama dengan bapak-bapak RW dan RT dan tokoh masyarakat bisa menghimpun dana sejumlah 7.929.000 rupiah dan wakaf satu mushaf Al-Quran seharga 500.000 rupiah untuk membantu saudara-saudara seiman warga Palestina. Dan saat ini pula kami langsung akan menyerahkan kepada Syekh Hamzah Abdul Aziz sebagai perwakilan warga Palestina. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami yakin donasi peduli Palestina yang kami himpun jumlahnya sangatlah kecil, tetapi pihak Yayasan Yatim Mandiri terus bekerja keras berjuang ke masjid, ke lembaga-lembaga kemasyarakatan di berbagai kota, sehingga dana yang terkumpul akan menjadi besar dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung penyerah. Ya, selanjutnya penyerahan donasi dari jamaah Masjid Safiul Ummah kepada Syekh Hamzah Abdul Aziz. Monggo untuk bisa ke depan. Tafadhol ya akhi.
penyerahan hasil donasi Peduli Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, saya, Ketua Takmir Masjid Syafil Ummah Perum Puri Permata Tulungagung, atas nama para jamaah dan warga Puri Permata menyerahkan uang sejumlah 7.929.000 rupiah dan wakaf 1 mushaf Al-Quran senilai 500.000 rupiah untuk membantu warga Palestina yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, cukup. Ini satu untuk masjid Syafil Ummah. satu untuk yang Oh, oke, siap. bukan foto bisa. Oke, cukup. Cukup. Terima kasih. Barakallah. Baru kita lanjut ya. Ya, tafadhol ijlis. Bapak Ibu segenap jamaah Syafiul Ummah rahimakumullah, setelah terima ini selesai, dilanjutkan nanti ada mauidhah hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Syekh Hamzah Abdul Aziz dan juga penterjemahnya ya, untuk siap di samping saya ini, kepada Syekh Hamzah Abdul Aziz. Tafadhol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat menjalani kurang lebih 1 minggu bulan puasa ini dengan baik, dan salah satunya adalah dengan bersilaturahmi bersama pada sore hari ini serta mendengarkan tausiah beserta kabar dari saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu kami dari Yayasan Yatim Mandiri dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami sebagai yayasan pengelola dana sosial untuk menyalurkan amanah dari Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kami akan haturkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga amal baik kita, amal ikhlas kita diberikan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, acara ini alhamdulillah sudah kami lakukan beberapa kali, yaitu penggalangan dana untuk Palestina, dan insya Allah akan terus kita lakukan setiap tahun. Kalau regulernya setiap tahun. Jadi insya Allah pada Ramadan depan semoga kami dari Yayasan Yatim Mandiri beserta Masjid Syafiul Ummah
bisa bersama-sama bergandengan untuk memberikan kontribusi kita kepada umat, khususnya kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin, Allahumma amin. Jadi dengan kontribusi tersebut, nanti ketika Masjidil Aqsa dibebaskan, kita memiliki persenan, kita memiliki hak untuk bersujud di atasnya karena kita pernah berkontribusi dalam pembebasannya. Dan alhamdulillah, sore ini kita bersama Syekh Hamzah Abdul Aziz, yang dimana beliau ini adalah Syekh yang memiliki warga kebangsaan Libanon, akan tetapi beliau adalah warga Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi, kalau di Libanon itu ada dua macam warga negara. Yang pertama warga negara Libanon asli, yang keturunan Libanon asli. Yang kedua adalah warga negara Libanon imigran Palestina. Jadi beliau ini memiliki nenek yang dulu ketika tahun 1948 ketika terjadi Nakbah pertama, nenek beliau hijrah dari Palestina ke Libanon karena mengalami pengusiran dari musuh-musuh Allah, Zionis Israel. Jadi perang ini bukan hanya dimulai dari tanggal 7 Oktober saja Bapak Ibu sekalian, tapi sudah dimulai kurang lebih sekitar 70 tahun yang lalu. Jadi beliau ini kalau di Libanon, karena memang keturunan Palestina, tidak bisa jadi PNS, tidak bisa beli rumah, tidak bisa punya properti, tidak bisa punya toko, dan beberapa hal yang lain, terutama administrasi sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, khususnya di semua tempat, semoga mendapatkan pertolongan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari langsung kita dengar ceramah menjelang buka puasa yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Hamzah Abdul Aziz, dan insya Allah akan kami terjemahkan dengan sejelas-jelasnya insya Allah. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا أشكركم جميعا على هذا الحضور الكريم، وأشكر كل من هو قائم على هذا العمل الخيري، وأشكرهم أيضا على الصدقة والنفقة في سبيل الله لأهلهم في غزة، ونسأل الله تعالى أن يكون معينا لهم وأن يكونوا أصدقاء لهم في هذه المحنة إن شاء الله آمين. وأيضا أشكر جمعية يتيم منديري لكونهم إن شاء الله سببا في توصيل هذه الصدقات والنفقات والمساعدات من مسكن وملبس ومشرب إلى أهلنا في غزة اللهم آمين. Beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat terima kasih dengan sambutan kita, sambutan Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa dengan mengadakan acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena sambutan ini tentu yang sangat diharapkan oleh umat Islam secara umum. Sambutan ini berarti ukhuwah Islamiyah antar umat Islam masih tetap ada, dan insya Allah perjuangan Palestina tidak sendirian. Kemudian beliau juga berterima kasih kepada Yayasan Yatim Mandiri yang telah menjadi jembatan antara masyarakat Indonesia kemudian saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga semua yang berjuang di dalam jalan ini, di dalam jalan kebaikan ini mendapatkan pahala yang setimpal dan balasan yang lebih banyak daripada yang kita kira. Amin, Allahumma amin. أولا نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان، ونحمد الله أن بلغنا هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الصيام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الشهر العظيم الذي يأتي مرة واحدة في السنة هو من أعظم الأيام لنا وللمسلمين جميعا. فهذه الأيام تضاعف فيها الأجور من صدقة وصلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن. فنسأل الله تعالى أن يحسبنا ممن تقبلهم في هذا الشهر العظيم وممن أعتقهم من نيرانه في الآخرة. نسأل الله العظيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Beliau mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat menjalani bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana semua amal perbuatan entah itu baik ataupun buruk selalu dilipat gandakan. Beliau juga mengutip salah satu ayat Al-Quran yang berarti Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini keberkahannya dapat menjadi petunjuk dan juga membedakan antara baik dan juga benar. Maka karena bulan ini bulan Ramadan, maka karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, oleh karena itu kita harus banyak memperbanyak Al-Quran agar mendapatkan hidayah dan petunjuk darinya. Beliau juga mengutip ayat yang lain, yang dimana Ramadan ini kita harus memperbanyak sedekah, dimana Ramadan ini kita harus memperbanyak amal soleh, terutama dengan memberikan kontribusi kita kepada saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala hadhihi al-ayyam al-fadilah. طبعا وبعد 160 يوما من هذا العدوان الغاصب على أهلنا في غزة وفلسطين، وبعد أكثر من 31 ألف شهيد، وهم طبعا ليسوا فقط أسماء وليسوا فقط أرقام، ولكن لهم مستقبل ولهم أحلام ولهم عائلات. وبعد أكثر من 72 ألف جريح، وبعد أكثر من 10,000 تحت الركام ولا نعرف عنهم شيئا، وطبعا أكثر من 2,000,000 نازح ممن ترك بيته وذهب ليعيش في الخيم ولا يعرف إن كان سيرجع إلى بيته أم إن كان بيته بقي كما هو أم تدمر. فنحمد الله على نعمة السحور والفطور، لأن أهلنا في غزة لم يتسحروا ولم يفطروا في هذا الشهر، بل ولم يأكلوا منذ أكثر من 6 أشهر. فنحمد الله على نعمة الصيام وعلى نعمة الإفطار والسحور. فهم أيضا لا يستطيعون تأمين لقمة العيش لهم ولأولادهم، وإن وجدت فهي ماء أو هي تمر أو هي قطعة من الخبز، هذا هو فطورهم أو هذا هو سحورهم إن وجد. وأيضا يعيشون في الخيم في ظل العواصف والأمطار، هناك المناطق البرودة شديدة والأمطار بغزارة، فنحن هنا آمنون ونحمد الله على ذلك. ولكن إخوانكم المسلمون في غزة وفلسطين ليسوا بأمان، يعيشون بخوف وجوع وفقر، فكيف لنا أن نساعدهم؟ Beliau mengatakan, setelah kurang lebih 31.000 korban jiwa dari tanggal 7 Oktober, setelah kurang lebih 71.000 manusia atau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terluka, ada yang tangannya hilang, ada yang kakinya hilang, dan ada hal-hal yang lain yang terluka. Setelah yang terjadi 10.000 saudara-saudara kita yang hilang, yang dimana diantara mereka ada yang masih di bawah reruntuhan dan di yang lainnya ada yang masih disandra. Mereka bukanlah angka biasa,
Mereka adalah nyawa-nyawa. Mereka memiliki cita-cita, mereka memiliki keluarga, bahkan mereka memiliki impian yang ingin diraih. Ketika kita mengingat mereka dan ketika kita mengingat bulan Ramadan, tentu ketika Ramadan ini kita dapat mengatur dengan apa kita berbuka dan dengan apa kita sahur. Mungkin di antara kita ada yang sahur pakai ayam, di antara kita ada yang buka dengan buah-buahan yang sangat mewah. Ingat saudara kita yang di sana bahkan tidak bisa memikirkan berbuka dan bersahur dengan apa. Mereka mungkin apabila mereka mendapatkan sedikit secerta harapan untuk makan, mereka hanya mendapatkan sedikit roti yang bahkan dalam beberapa video sudah berjamur, dan sedikit air yang bahkan telah terkontaminasi dengan tanah dan juga bubuk mesiu. كل يوم نشاهد هذه المقاطع المدمية والأليمة. فبالأمس شاهدت مقطعا لطفل صغير وبعد أن هدم بيته فوق عائلته هاربا من هذا البيت يقول إنني خائف بشدة، كاد قلبي أن يتفطر. ولد صغير عمره لا يتجاوز 10 سنوات فقد كل عائلته ولا يملك أي أحد، لا منزل ولا أب ولا أم ولا أخت ولا أخ، لا يعرف أين يذهب ولا يعرف أين يعيش. فنحمد الله أننا بخير، ولكن أهلنا ليسوا بخير. أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي بيت المقدس. أيضا بيت المقدس التي يتم تدنيسه من قبل الجنود الغاصبين الإسرائيليين من سنة 1948 وهم يدنسون مقدساتنا ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيت المقدس الذي عرج به النبي إلى 7 سماء، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا المكان مبارك، يجب علينا شرعا وواجب علينا حماية والدفاع عن هذا المكان المقدس، لأنه ليس فقط ملك للفلسطينيين بل هو ملك لكل المسلمين وللأمة جميعا، فيجب علينا الدفاع عنه. ولكن كل واحد منا يتساءل: ماذا عساني أن أفعل لأهلنا في فلسطين؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا أستطيع مشاركتهم في الحروب، لا أستطيع مشاركتهم في المعارك والمآسي والآلام. أقول لك: إذا لم يكن بوسعك الجهاد معهم في سبيل الله، فأنت تستطيع الجهاد بمالك وبكل ما أوتيت من قوة، بمالك ومن ملبس ومسكن ومشرب. نستطيع كذلك أينما كنا في كل البلاد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فيجب علينا مد يد العون لهم ومساعدتهم والوقوف بجانبهم. Beliau menjelaskan ada di salah satu video anak yang usianya kurang lebih 10 tahun, di mana anak ini bingung ketika melihat pesawat yang ada di atasnya setiap hari berkeliling dan kapan saja dapat menjatuhkan bom. Anak itu tidak memiliki rumah karena tentu rumahnya sudah hancur. Anak itu tidak memiliki orang tua karena tentu orang tuanya sudah syahid. Dan anak itu tidak memiliki siapa-siapapun kecuali mereka yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika anak kita dalam posisi itu, tentu anak kita sangat takut sekali karena kematian akan datang kapanpun dan dimanapun. Kemudian daripada itu, dalam membela Palestina, dalam membela Masjidil Aqsa ini, kita harus mengetahui bahwasanya penjajahan ini tidak hanya terjadi dalam 5 atau 6 bulan terakhir, akan tetapi sudah terjadi sekitar 70 tahun terakhir. Orang-orang yang di belakang Israel, sekutu-sekutu mereka, Amerika dan sebagainya, mereka telah menghinakan simbol kita,
mereka telah menghinakan kesucian dari masjid yang telah kita jadikan sebagai kiblat pertama. Apabila kita diam saja, maka tentu keimanan kita sedang dipertanyakan. Masjidil Aqsa bukan hanya masjidnya orang-orang Palestina, bukan hanya masjidnya orang-orang Yerusalem ataupun Gaza, tapi Masjidil Aqsa masjid milik umat Islam seluruhnya. Mengapa demikian? Karena Masjidil Aqsa entah kisahnya atau namanya secara langsung disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Beliau tadi menyebutkan bahwasanya di surat Al-Isra ayat yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah Mukarramah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Baitul Izzah, melakukan perjalanan yang hebat tersebut dan mendapatkan wahyu berupa sholat 5 waktu. Apabila setiap tahun kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj, apabila setiap hari kita melakukan sholat 5 waktu, apabila setiap hari kita mengetahui bahwasanya surat yang kedua dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, maka bagaimana bisa kita dapat melupakan Masjidil Aqsa yang dimana sangat besar sekali tautannya kepada hal yang saya sebutkan yang tadi. Kemudian Syekh mengatakan, apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk berusaha berjihad fi sabilillah dengan anfusikum, dengan jiwa-jiwa kita, dengan darah-darah kita, dengan kemudian kita maju membawa senjata untuk memerangi musuh-musuh Allah, mungkin setidaknya kita menyisikan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jika tidak ada anfusikum, jika tidak ada nyawa, maka kita dapat bersedekah, kita dapat mengeluarkan harta kita untuk menyokong perjuangan teman-teman kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. أولا يجب أن نعلم أننا إذا كنا نريد مساعدة أهلنا والوقوف بجانبهم يجب علينا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يجب أن نعلم أن المسلمين كالجسد الواحد لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثالثا يجب علينا مساعدتهم والصدقة وإعطائهم ما نستطيع حتى لو القليل، فقال رسولنا اتق النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بأقل القليل. لا يقول منا أنا لا أملك كذا ولا أملك الكثير، لا، فقط لو لديك القليل فهو عند الله كثير. رابعا نسأل الله أن يجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتكم في الدنيا قبل الآخرة، وأن يوسع لكم في رزقكم ويبارك لكم ويجعلها نافعة لأهلنا في غزة ويزيل عنهم هذه المحن إن شاء الله رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh mengatakan, kemudian jika kita melihat hal yang terjadi tersebut, apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang bisa kita keluarkan untuk mendukung saudara kita yang ada di sana. Beliau mengatakan yang pertama dan yang paling utama, kita harus mengimani bahwasanya Palestina akan merdeka. Hal ini sesuai dengan keimanan kita kepada Al-Quran dan keimanan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun keadaan demikian, walaupun terlihat musuh-musuh Allah menggerakkan seluruh tenaga mereka, dan walaupun terlihat kekuatan kita sangat kecil, akan tetapi keimanan ini tidak boleh luntur sama sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah. Beliau mengutip salah satu hadis yang artinya permisalan seorang mukmin, permisalan seorang muslim dengan saudara yang lain seperti halnya jasad utuh yang dimana ada salah satu jasad yang sakit, maka akan terasa sakit satu badan. Contohnya apabila kita tersandung, pasti kulit kita terasa sakit.
Akan tetapi tentu yang mengobati bukan kulit itu sendiri, yang terjatuh kaki, tapi yang mengobati tangan. Ini bentuk bahwasanya persaudaraan umat Islam harus seperti tubuh yang saling bantu-membantu. Jikalau kita mendengar kabar dari saudara kita yang ada di Palestina seperti itu, maka kita harus berkontribusi dengan menyebarkannya di sosial media, dengan berbicara tentang Palestina dimanapun itu. Setidaknya itulah bentuk bahwasanya kita masih peduli dengan mereka. Kemudian yang ketiga, saya menjelaskan bahwasanya apabila sebelumnya kita tidak bisa mempersembahkan darah atau nyawa kita demi saudara kita yang ada di Palestina, setidaknya kita bisa bersedekah fisabilillah sebagai bentuk langsung, bentuk real dan bentuk nyata kontribusi kita kepada mereka. Saya mengutip salah satu hadis yang berarti, jauhkanlah diri kalian, hindarkanlah diri kalian dari panasnya siksaan api neraka, walaupun dengan sedekah satu butir kurma yang sangat kecil. Hadis ini berarti walaupun kita sedekah dengan uang atau nominal yang sangat kecil sekalipun, apabila kita niatkan ikhlas fisabilillah, insya Allah akan berlipat ganda pahalanya dan akan berlipat ganda keberkahannya untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir, saya mengatakan bahwasanya kita tidak boleh lupa bahwasanya hal ini harus dibarengi dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini untuk saudara kita di Palestina dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara kita yang ada di Palestina diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, sehingga selain kita melakukan umrah, selain kita melakukan haji yang ada di Masjid Mekah dan juga Madinah, kita melakukan safar di Masjidil Aqsa yang waktu itu terbebas dari musuh Allah, yaitu Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لك الحمد يا أمان الخائفين، ولك الحمد يا نصير المستضعفين، ولك الحمد يا ناصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم. ربنا وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واشدد عزائمهم. ربنا واجمع على الحق كلمتهم. ربنا وصوب رميهم وسدد ضرباتهم، وأنزلها في مواجع ومقاتل عدوك وعدوهم. إلهنا أمددهم بمددك وأيدهم بجندك، فإنه لا يعلم جنودك ربنا إلا أنت، وأنت علام الغيوب. إلهنا مولانا عليك باليهود ومن حالفهم، عليك بالصهاينة ومن تحزب معهم. ربنا ولا تحقق لهم في غزة غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. يا منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن معهم يا رب العالمين، وانصر المجاهدين عليهم. ربنا وأغنم المجاهدين ما في أيدي الطغاة الظالمين، وأقم دولة الإسلام على أنقاض عروش الظالمين. ربنا وبارك لنا في مجلسنا هذا يا ربنا، وارزق كل من كان له عونا وسندا وظهيرا لإخواننا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Mari kita membaca doa berbuka bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan Bapak Ibu, silahkan berbuka. Kemudian kami ada satu pengumuman, yaitu alhamdulillah donasi yang dilakukan, yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kami terima dan insya Allah akan kami salurkan pada saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian bagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang telah berdonasi dengan nominal 300.000, mungkin nanti bisa datang ke panitia. Insya Allah akan ada penyerahan secara simbolis, yaitu syal oleh Syekh Hamzah Abdul Aziz. Atau mungkin ada dari saudara yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian yang berdonasi sekitar 500.000, bisa datang ke Syekh atau ke panitia yang insya Allah akan ada penyerahan secara simbolis kenang-kenangan dari kami berupa Al-Quran premium eksklusif yang berlambangkan negara Indonesia dan juga Palestina.